Shalom, salam Advent tahun 2023 untuk kita yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, perayaan Advent minggu pertama telah kita tuntaskan dengan penuh harapan bahwa Yesus Kristus yang dijanjikan telah datang, memperhatikan kita yang kecil dan yang dilupakan dunia. Yesus Kristus yang dijanjikan Allah telah datang, memilih kita yang dibuang dan yang bertobat. Yesus Kristus yang dijanjikan Allah telah datang menjadi mitra pembawa damai dan sejahtera. Oleh karena itu, pesan Advent di minggu pertama adalah tidak lagi kita merasa diri kecil. Hendaknya kita tetap percaya Tuhan. Hanya Dialah yang dapat mengubah yang kecil menjadi besar. Di minggu Advent pertama, kita saling menuntun di jalan yang baik dan benar, serta menjadi damai sejahtera bagi sesama manusia. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, kini perayaan Advent kedua akan kita jalani dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023. Akan kita jalani bersama dalam kesetiaan dan cinta kasih. Sesungguhnya cinta kasih dan kesetiaan selalu diuji dalam segala hal. Dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 15 dikatakan, cinta kasih dan kesetiaan Daniel kepada Tuhan, kepada Yahweh dan umat Yahudi teruji, dan Daniel serta bangsa Yahudi keluar sebagai pemenang. Mereka menang di dalam penantian akan kedatangan Mesias, Sang Anak Manusia. Itu tidak hanya menjadi penghiburan bagi orang Yahudi, tetapi itu juga menjadi penghiburan bagi orang-orang bukan Yahudi turun-temurun sepanjang waktu di segala tempat. Tuhan Allah mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam mengadili segala jenis kejahatan. Tuhan Allah sebagai Mesias, Anak Manusia, datang di dalam Yesus Kristus, membawa keselamatan dan kehidupan kekal. Walau terharu dan gelisah menghadapi kejahatan dunia, tetapi Daniel aktif bekerja dan memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, di minggu kedua masa raya Advent tahun 2023, kita juga akan mengalami ujian dan pemurnian. Tetapi ujian dan pemurnian yang kita hadapinya di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa ada saat-saat seolah-olah Tuhan berdiam diri, yaitu ketika ujian dan kemurnian itu berlangsung di dalam tangannya. Minggu ini kita percaya pencobaan ataupun ujian dan pemurnian yang kita alami itu tidak melebihi
kesetiaan, dan cinta kasih Tuhan pada kita. Oleh karena itu, ujian dan pemurnian dalam hidup, ujian dan pemurnian dalam kerja, ujian dan pemurnian dalam pendapatan kita mesti membuat kita naik kelas, mesti membuat kita naik pangkat, mesti membuat kita naik cinta kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia di kampung kita, di negeri kita masing-masing, maupun bersama-sama. Ketika di Minggu Advent yang kedua ini, kita ketemu bahwa kita berpindah dari satu tingkat lebih tinggi dari tingkat-tingkat sebelumnya. Maka hendaknya kita merenung hebat bahwa makna Advent sebagai persiapan Natal Kristus tidak boleh tergerus karena kita tidak sabar, karena selalu ingin terburu-buru, sangat cepat bernatal tanpa melalui 4 minggu Advent. Paling baik bila kita menghayati hidup di Minggu Advent kedua ini sebagai sebuah amanah, sebuah titipan Sang Mesias yang akan datang, yang meminta pertanggungjawaban dari kita sebagai kaum pilihannya. Paling baik kita menghayati hidup di Minggu Advent kedua sebagai momentum menyiapkan diri, menanggalkan dosa, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama manusia. Paling baik bila kita menghayati hidup di Minggu Advent kedua sebagai undangan bagi kita untuk saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan dalam segala yang dibutuhkan di masa kekinian. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, mari kita menanti kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat manusia dalam keluarga kita masing-masing, dalam gereja kita, dalam komunitas kita yang berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan: damai sejahtera di bumi dan hidup abadi di sorga. Mari kita merayakan hari persiapan Natal dalam suasana solidaritas dengan banyak anak negeri yang sedang menanti pemulihan dalam segala bidang kehidupan, dengan menjerit minta tolong saja tidak bisa, dengan berbagai tekanan-tekanan yang dihadapi. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan doa keluarga dan pertobatan bersama, sebab Natal Kristus itu bukan pesta duniawi, tetapi Natal Kristus itu perayaan kemenangan Kristus atas kesetiaan dan cinta kasih-Nya pada Tuhan Allah dan pada manusia sepanjang abad dan di segala tempat. Kita tidak harus mengasihi sesudah panen. Kita tidak harus mencintai sesudah naik tingkat. Kita tidak harus setia sesudah mendapatkan bonus. Di masa Advent, di masa penantian inilah waktu terindah bagi kita untuk membayar lunas satu harga kesetiaan dan cinta kasih Yesus bagi kita dan dunia ini. Selamat menghayati masa Advent. Selamat mewujudkan kerinduan Adventus. Selamat bertempik sorak menyambut Yesus Kristus yang sudah datang, sedang datang, dan yang akan datang. Tuhan memberkati kita.